Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Kembali lagi ya, kita bahas tentang Bagul. Untuk bar lain, mohon maaf, saya masih belum bisa mengulasnya. Oke, di sini di market yang berjalan kemarin ya, di sini di saat dia melakukan penurunan, lalu dia naik, di sini membuat sebuah jok. Ya, saya kemarin sempat terkecoh di sini ya, dan dia membuat setup CB1 sell ya. Di sini dia membuat setup CB1 sell. Nah, setupnya itu ini ya. Nah, ini. Jadi dia mampu break dan membuat setup CB1 sell. Bahkan di sini dia membuat sebuah jok. Nah, itulah kemarin di grup juga saya terkecoh dengan ini ya. Jadi saya tidak ada entry kalau market itu masih membingungkan karena tren besarnya itu masih bullish. Jika terjadi sebuah cok itu saya akan berpikir ulang kembali apakah saya akan melakukan open posisi sell atau buy ya, karena tren besarnya ini sedang bullish. Jadi untuk kejadian yang kemarin seperti ini ya, ini sangat rawan ya. Jika kita open posisi sell pun rawan, jika kita open posisi buy pun rawan sebenarnya ya. Di sini ada setup CB1 sell dan ini adalah area level 161 ya. Level 161 di area sini juga termasuk bagian dari area SNRUS atau sesi-sesi New York ya. Jadi nah, di level 161 itu market langsung merespon dan membuat setup dominan break buy ya. Sebenarnya kemarin sangat jelas sekali di sini ya. Di sini sangat jelas sekali market ada setup dominan break buy ya. Dimana ada setup dominan break buy, maka area entry kita itu sebenarnya di area bodinya ya, di body dari candle bearish ini ya. Dan di sini market mengambil ya, dia mengambil, melakukan penurunan sangat impulsif, kemudian dia memantulkan harga ya. Jadi seperti itu. Di sini juga ada sebuah demand ya, ini demand yang fresh ya. Ini lalu dia memantulkan harga ya. Sebenarnya cara analisa kita ya tetap seperti biasa. Jika kita mengurutkan pada setup Fibo setelah terjadinya setup CB1 sell di level 161. Nah, di area-area itu kita cukup memantaunya ya, di level 161 tadi. Nah, di sini ini kita cukup memantaunya, bisa di time frame M15 ya. Kita tunggu terjadinya setup. Nah, di sini market langsung membentuk setup dominan break buy ya. Dia melakukan break di sini ya, kemudian bermain-main lalu mengambil bodinya ini ya. Dia mengambil bodinya ini. Nah, ini ya. Kemudian dia melakukan kenaikan ya. Ini sudah menjadi konfirmasi buy ya. Setelah kita menunggu di level 161 ini, kemudian di time frame M15 kita pantau ya apakah ada setup buy ya. Nah, di sini terbentuk setup buy ya. Cuma sayangnya kemarin saya itu memang terkecoh dengan adanya cok di sini ya. Di sini ada sebuah cok. Nah, di area sini. Tapi tidak apa-apa ya, mungkin memang belum rezeki. Nah, sebenarnya juga kita bisa entry di time frame lebih kecil lagi ya. Misal di time frame M5 ya. Kita lihat, kita pantau. Jika di time frame M5 ini tidak ada setup seperti ini, maka kita bisa ganti di time frame M1 ya. Di M3 pun bisa, tapi saya sering di time frame M1 ya. Jadi seperti itu. Nah, kita pantau di level 161 ini. Nah, ini adalah area level 161 yang wajib kita pantau tadi ya. Di time frame M1 coba kita lihat ya. Nah, dari sini ya. Dari kejadian di sini tidak ada setup buy ya, dia turun, di sini juga tidak ada setup buy di sini. Nah, di sini ada setup buy, tapi di struktur marketnya ini masih belum ada ya. Di struktur marketnya itu seharusnya dia membentuk sebuah struktur seperti ini, baru retest kejar buy ya. Di sini di candlenya dia sudah terbentuk setup dominan break buy, tapi di sini pertama tidak direspon ya. Nah, setelah itu baru disinilah dia membuat setup CB1 buy ya, dengan formasi struktur buy juga ya. Nah, maka di saat retest inilah kita open posisi buy nya ya. Jadi seperti itu sebenarnya. Tapi kemarin saya terkecoh dengan adanya cok itu, jadi saya memang tidak ada entry ya. Nah, di sini coba ya, ini setup CB1 buy ya. Di sini
setelah dia, dengan syarat ya, setelah dia masuk di area level 161 tadi ya, ingat, setelah dia masuk di area level 161 time frame H1 tadi ya. Nah, di situ ada setup CP1B ya. Jika kita lihat di struktur marketnya, di sini juga ada struktur B ya. Di sini high, low ya. Kemudian di sini membuat high, kemudian membuat new low, baru break hanya ya. Nah, maka di sini di retestnya ini kita tunggu di area-area, bisa di area IB atau demand ya, kita open posisi B ya. Jadi seperti itu. Ini adalah konfirmasi setup B dengan struktur market seperti ini ya. Jadi struktur marketnya dia seperti ini, break, retest, hajar B ya. Jadi nah, di sini jika kita lihat market langsung merespon. Kalau sahabat-sahabat trading analisa ingin mendapatkan entry yang lebih bagus lagi seperti ini juga bisa ya, kita ukur pakai Fibo. Di swing tertinggi yang mampu break ini ya kita ukur, kemudian di swing low terendahnya. Nah, di level 50 inilah kita bisa melakukan open posisi B-nya ya. Di sini di bawah level 50 ini adalah sebuah harga yang bagus ya, masuk di area equilibrium ya. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa open posisi, misal ini ya, misal kita open posisi di time frame M1 ini, SL-nya itu sangat tipis ya. SL-nya sangat tipis, misal kita taruh di sini ya. Mungkin ada berapa ini, 40 pips ya. Kalau goal itu memang sangat besar ya, 6771 ya. Nah, untuk take profitnya ya, pertama bisa kita ambil misal 1 banding, karena ini time frame M1 ya, kita bisa ambil setidaknya minimal itu 1 banding 2 ya, minimal itu 1 banding 2 ya. Tapi kalau di time frame M1 ini sangat kecil ya, sangat kecil, setidaknya di level inilah, di level ini ya. Dan kemudian kita bisa ganti time frame di time frame M15 untuk menentukan take profit berikutnya. Nah, di time frame M15 kita bisa menentukan take profit berikutnya. Jika di sini terjadi sebuah setup bear, nah seperti ini, maka take profit kita tentu untuk scalping itu di sini terlebih dahulu. Kemudian kita bisa mengambil level 261-nya ini ya. Misal tadi kita entry di time frame M1 ya, kita entry di time frame M1 tadi. Nah, untuk take profitnya kita mengambil di time frame M15 ini ya. Nah, ini perbandingannya sudah sangat besar sekali ya. Nah, jadi kita entry di time frame M1 tapi take profitnya itu di time frame M15. Ini perbandingannya ada 1 banding 6,47 ya. Nah, begitulah cara-cara kita entry dengan risk reward yang baik atau yang bagus ya. Oke, sekarang kita analisa untuk market kedepannya ya, seperti apa. Di sini saya ada setup saya ambil ya. Di sini setupnya saya ambil dari time frame pertama, itu saya ambil di time frame H1 ya. Seperti biasa saya mengambil di time frame H1. Nah, di time frame H1 bisa kita mengambil setup CP1B di area sini terlebih dahulu ya. Nah, kemarin level 161 sudah diambil, sekarang menuju level 261 ini ya. Untuk besok kemungkinan akan mudah dicapai ya, menurut saya ini akan sangat mudah dicapai. Nah, kemudian di sini nah ada level 161 time frame H2 ya. Saya memakai time frame H2 untuk acuan saya karena apa? Karena di sebelah kirinya kita sudah tidak ada acuan lagi ya. Kita hanya bisa mengacu pada sebuah level-level Fibo ini saja ya. Jadi kita mengacu pada level Fibo saja ya. Di sini saya lihat di H2 ya. Di sini saya ukur ada setup CP1B. Nah, seperti ini. Maka
target pertama kita itu ada di level 161. Jadi kemungkinan nanti market juga akan sampai di area-area sini ya. Jadi seperti itu. Bahkan bisa saja sampai di level 261 yang ini ya. Jadi analisa saya seperti itu. Apakah ini nanti market akan ada koreksi ya? Tentu menurut saya pasti ada koreksi setelah dia mengambil area-area level 261 ya. Di level 261 ataupun di H1 ini setidaknya nanti akan ada sebuah retest ya. Di sini akan ada sebuah retest, bisa saja seperti ini. Nah, kemudian kita tunggu konfirmasi lagi nanti jika dia sudah berada di area-area retestnya ya. Kita lihat biasanya dia itu membentuk setup sell ya. Bisa kita lihat di time frame kecilnya. Jika dia membentuk setup sell di time frame kecil, jika di time frame besarnya tidak ada setup sell, maka kita lihat di time frame kecilnya ya. Sama saja seperti yang ini tadi ya. Cuma di sini dia membentuk setup di time frame besar ya. Kita tunggu di level 161 ya sampai terbentuk sebuah setup B ya. Ini juga nanti seperti itu ya. Jika kita menunggu retestnya, tunggu saja sampai terbentuknya setup nanti ya. Jika ada setup itu penurunannya kita pantau di level 161 ya, ataupun di level 261 ya, atau bisa di area SND-nya ya. Jadi seperti itu. Analisa seperti biasa saja ya, yang mudah dan tidak membuat sahabat-sahabat trading analisa itu pusing ya. Jadi kita tunggu saja setupnya, apakah ada setup sell ya, kita tunggu sampai dia terbentuk setup sell ya, CP1 sell ataupun dominan break sell ya, seperti yang ini kemarin ya, yang ini kemarin. Jika tidak ada setup sell, dipantau saja di time frame M, misal di time frame M15 ya, misal ini. Nah, dilihat saja di sini market tidak ada setup sell ya, misal. Nah, yang kemarin ini kita berikan contoh saja. Di sini kemarin ada dominan break sell. Nah, kita bisa ukur. Di saat retestnya inilah kita melakukan open posisi entry ya. Nah, seperti ini. Tentu di sini kita bisa entry di level 161. Nah, di level 161 ini misal ya, kita tandai seperti ini. Level 161. Nah, di area situ kita bisa pantau di M1. Apakah di sini ada sebuah setup? Nah, oke. Setelah kita pantau, nah di sini dia ada setup B ya. Dilihat dari strukturnya low, high ya, new low dan break high ya. Ini apa? Oh, di sini tidak ada ya. Breaknya itu di sini ternyata. Karena ini masih terlalu ini lebih rendah ya dari yang ini, maka ini tidak ada strukturnya. Strukturnya itu di sini ya. Ini nanti bisa ada retest. Dari kita sampai sini lagi ya. Nah, ya misal kita mengacu pada setup CP1 B ini ya, kita mengacu pada setup CP1 B yang ini ya, misal. Nah, di sini kita bisa langsung open posisi entry B ya. Kita bisa open posisi B. Sebenarnya setupnya itu ini ya, setupnya itu yang ini. Kalau saya mengambil setupnya itu yang ini. Nah, yang ini. Kenapa? Karena swing ini, swing terendahnya itu di sini ya. Setidaknya dia di sebelah kirinya swing terendah ini. Maka yang kita ukur ini. Nah, setelah kita menunggu terbentuknya setup seperti itu, ya kita lihat. Nah, di sini dia melakukan kenaikan. Lalu dia melakukan penurunan. Ya, ini bisa jadi acuan juga seperti ini. Misal, kita entry di area-area level 50 ini. Ya, kita entry di area-area level 50-nya itu. Nah, seperti ini SL ditaruh di bawah swing ini. Tentu untuk take profit kita bisa mengambil di time frame M15 lagi ya. Bentar. Untuk take profit kita bisa mengambil di time frame M15 jika dia terbentuk setup B ya. Nah, di time frame M15 di sini ada setup B ya. Di sini ini adalah candle CB1 B-nya ya. Coba di sini saya perjelas lagi. Nah, ini adalah setup CB1 B-nya. Maka kita bisa ukur pakai Fibo ya. Kita ukur saja pakai Fibo seperti ini, level 0 dan level 100 yang mampu break. Nah, untuk take profitnya kita bisa ambil di level 161 terlebih dahulu. Nah, ini perbandingannya sangat besar sudah ini ya. Profitnya sudah sangat besar 1 banding
5,5 ya, 1:5,5, dan ini sudah ada berapa pips ini ya, sudah lumayan ini ya, 2322 sampai di 2331. Ada berapa pips? Ada 90 pips. Wah, sangat besar ini ya. Kita entry di time frame M1 take profit, sementara kita ambil yang mudah dijangkau di level 161 ya. Kemudian berikutnya bisa kita ambil di level 261 jika kita open posisi 2 layer ya. Jadi seperti itu. Wah, ini perbandingannya ada 1:9,5 ya, hampir 1:10 ya. Jadi seperti itu. Oke, demikian penjelasan untuk materi kali ini ya. Untuk konfirmasi entry, untuk area entry yang perlu kita tunggu, kita pantau ya. Jadi analisanya seperti itu. Dari trading analisa, selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.